Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, hatiku, good. Alhamdulillah, good ya. Semoga kabarnya selalu good dan juga good. Amin. Oke. Nah, di sini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal ya. Nah, sebelum ke bimbingan klasikal, Ibu mau minta satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mau sama siapa? Boleh ya Bu, boleh. Boleh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati masing-masing, berdoa mulai. Baik, terima kasih Wuril telah memimpin untuk doa ya terhadap teman-temannya. Iya. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita mau speaking terlebih dahulu. Oke, wow. Siap mulai. Oke, untuk speaking ya. Ini aja ya. Apa ya, semangat aja ya. Ayo, mau ada yang lain mungkin? Nggak ada selain dia Bu. Oh boleh, aku yang dang bimbingnya itu ya. Boleh dipimpin sama satu orang yang kalau silakan. Boleh. Tahu kan teman-teman? Nah. Yang kayak gini, tepuk semangat. Dang. Ding ding ding. Duduk. Dang ding ding ding. Duduk. Sekali lagi sama Ibu. Boleh. Oke, boleh satu kali lagi ya. Karena Ibu tadi kan sudah dicontoh ya sama Tena. Sekarang kita mulai ya. Tapi semangat. Alhamdulillah pada semangat ya semuanya. Oke, baik. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai bijak menggunakan handphone dan juga media sosial. Oke. Nah, di sini juga ada tujuan layanannya. Di sini melalui layanan bimbingan klasikal ini peserta didik ini diharapkan mampu untuk menyadari kebiasaan penggunaan handphone dan juga media sosial dan juga memahami dampaknya terhadap kesehatan fisik dan juga mental serta menerapkan perilaku bijak dalam menggunakan handphone dan juga media sosial. Selanjutnya, nah, apa itu bijak dalam penggunaan handphone dan juga media sosial? Nah, bijak di sini kemampuan siswa dalam menggunakan handphone dan juga media sosial dengan sadar dan juga terkontrol dan juga bertanggung jawab. Serta bijak di sini berarti mengetahui apa dan juga untuk apa media sosial itu dan berapa lama digunakan sehingga tidak mengganggu belajar, kesehatan maupun hubungan sosial kalian dengan teman dan juga keluarga. Oke, selanjutnya. Nah, apa saja sih kebiasaan penggunaan handphone dan juga media sosial bagi remaja? Nah, sebelum itu mau tahu nih kebiasaan kalian itu menggunakan handphone dan juga media sosial itu untuk apa? Gitu? Contoh
video sama siapa? Harus tahu batasannya pacarannya gitu, jangan sampai kelewatan batas. Ya, oke ya. Nah, di sini juga sebagai besar siswa atau ya menggunakan handphone itu untuk belajar tadi yang kalian sebutkan, dan juga tadi bermain game, menonton video, dan juga sosial media. Nah, namun kebiasaan menggunakan handphone ini tanpa batas waktu dapat membuat kalian ini apa ya? Jadi lupa belajar, ya, dan juga kurang istirahat, dan juga kurang berinteraksi gitu dengan orang-orang di sekitar kalian gitu ya. Nah, di sini juga ada dampak nih positif penggunaan handphone dan juga media sosial gitu ya. Nah, tentunya dari handphone dan juga media sosial ini di sini ada dampak positifnya gitu ya. Yaitu memudahkan komunikasi dan juga memperluas nih wawasan dan juga pengetahuan kalian gitu. Belajar misalnya, dan juga menggunakan proses pembelajaran kalian tentunya ya untuk belajar gitu. Jadi kalian kalau tidak tahu gitu, tidak paham dengan materi pelajaran, jadi kalian bisa mencari gitu dari video YouTube ya, pembelajaran yang kalian mengerti gitu. Dan juga membantu mendapatkan informasi dengan cepat dan juga tepat. Nah, selain itu ada kasih dari kalian gitu dampak positifnya dari penggunaan handphone dan juga media sosial. Selain dari ini apa? Jadi kalau misalnya cari informasi itu lebih cepat. Jadi sebuah kemudian dalam mencari informasi dan juga pembelajaran gitu yang tidak dimengerti seperti itu. Baik. Nah, tentunya di sini juga ada dampak negatifnya gitu ya dalam penggunaan dan juga media sosial. Nah, di sini dampak negatifnya ada cukup banyak gitu ya. Yaitu handphone itu dapat memicu cemas bagi penggunanya. Betul nggak kira-kira? Betul. Apakah kalian pernah mengalaminya? Pernah. Dalam situasi seperti apa? Dikejar-kejar, ya tugas mungkin ya. Dan juga dapat membentuk budaya stres gitu ya. Jadi kan itu stres gitu ya dalam misalkan apa dan juga lihat media sosial gitu ya. Nah, dan juga munculnya kelompok sosial berbasis suku, agama, dan juga ras tertentu. Jadi dalam media sosial ini tentunya perkumpulan suku dan juga agama itu dan juga ras itu ditentukan gitu ya dalam media sosial itu gitu. Nah, dan juga media sosial juga membuat anak menjadi antisosial. Benar nggak kira-kira menurut kalian? Iya, betul. Jadi terlalu asik dengan dunia maya. Oke, jadi si anak itu menyendiri gitu ya, jadi antisosial dengan teman-temannya. Dan juga menciptakan ilusi profil kehidupan di dunia maya. Jadi kehidupannya itu dikuasai oleh dunia maya gitu ya. Dan juga penggunaan handphone itu untuk mendapat konten-konten formal seperti itu ya. Dengan ya kalian. Apakah di sini ada yang seperti itu? Tidak. Alhamdulillah tidak ya. Semoga dijauhkan dari kalian. Nah, di sini ada itu gimana sih cara bijak menggunakan handphone dan juga media sosial. Di sini ada bisa kalian mengatur waktunya dengan penggunaannya diatur dan juga prioritaskan belajar dan juga istirahat, dan juga kalian bisa nih mengaktifkan notifikasi saat belajar, dan kalian juga bisa nih menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat gitu ya, karena kan sekarang banyak kayak seragam-seragam gitu yang bisa menginspirasi kalian gitu ya untuk nantinya ke depan. Baik. Nah, di sini ada sebuah studi kasus ya, yang dimana ini tuh terlalu asik dengan handphone. Nah, di sini ada Dina, yaitu siswi kelas setiap harinya setelah sekolah Dina ini langsung bermain handphone, dan dia juga sering membuka media sosial,
pergi tinggal lupa waktu gitu. Nah, saat belajar di rumah kita bisa memegang handphone sambil membuka aplikasi lain. Jadi ketika sedang belajar juga si Dina ini tetap gitu ya memegang handphone gitu. Dan akibatnya ketika Dina ini sering tidak selesai tepat waktu dan yang menjadi sulit berkonsentrasi saat pelajaran di kelas. Dan juga Dina sering tidur larut malam gitu sehingga keesokan harinya ia merasa mengantuk dan lelah di sekolah. Dan juga orang tua Dina ini beberapa kali gitu ya sudah menegur Dina untuk Dina itu tidak seperti itu, tapi Dina merasa kesal dan memilih kembali bermain handphone. Nah di rumahnya Dina ini jadi jarang berbicara gitu dengan keluarga. Sehingga saat bersama teman juga Dina sering tidak fokus gitu Pak. Sering fokusnya itu pada handphone gitu daripada berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, di sini ada nih diskusi untuk kelompok yaitu identifikasi masalah yang Dina alami. Di sini Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok gitu ya. Enam orang ya dalam kelompoknya. Siap Bu. Yang sekarang dalam kelompok. Siap Bu. Dan identifikasi masalah yang Dina alami gitu. Mulai penggunaan HP dengan iya. Jadi sering dan juga main game gitu. Melingkar udah? Boleh sekarang diskusinya nih mau dicabut juga boleh. Mau dihapal juga boleh. Ibu Ida sopan begini. Iya kurang dia begini. Sudah dibaca notifikasinya. Nah, misalnya ada nih notifikasi Nah, sudah Ibu ngomongin diskusinya? Belum. Masih berjalan Bu. Ya Ibu, selalu telepati Ibu. Mungkin next. Yeah. Sudah? Lagi dulu. Pakai nanti pada sekarang dulu. Kurang darah. Kalau amnesia Pak Desta. Apa yang biasanya dibaca kawas ya mau soalnya jadi kayak harus diproduktif sudah nah sekarang setelah kalian diskusi nih boleh perwakilan
ini sering main game, juga pasti sini terlalu berlebihan dan juga nonton video. Yang kedua, masalah apa saja yang muncul pada belajar kita, tidak mengerjakan tugas dan sulit konsentrasi. Terus yang ketiga, dampak apa yang dialami kita, mudah lelah, tidak cepat mengantuk ya ibu. Terus yang keempat, bagaimana pengaruh penggunaan HP dan terhadap lingkungan dan keluarga teman, jarang bicara dengan dan juga yang terakhir, menurut kalian apa yang sebaiknya dilakukan kita agar lebih bijak menggunakan HP, yaitu mengurangi penggunaan HP dan penggunaan sosial media, mengurangi intensitas bermain HP. Terima kasih ya. Oke, dari kelompok dua selanjutnya mau siapa? Baik, izin menyampaikan dari hasil diskusi kelompok kami yang pertama adalah dia kan akan dilakukan tindakan terkait penggunaan HP. Jadi yang pertama tuh dia kan pulang sekolah, habis itu dia malah main game, terus nonton video kayak gitu. Terus juga kayak dia mungkin ya sampai lupa waktu. Lalu masalah apa saja yang muncul pada belajar di nah masalahnya itu ketika dia di kelas, ternyata dia jadi antisosial karena mungkin kecenderungan ataupun adiksi dia di dalam penggunaan HP dia seperti itu. Lalu dampak apa yang dialami Dina terhadap istirahat dan kesehatan tubuhnya, lelah dan juga kurang sosial dengan temannya, sesuai diri sehingga berpengaruh gitu pada kesehatan tubuhnya dengan lalu di sini bagaimana pengaruh penggunaan HP Dina terhadap hubungan dengan keluarganya. Dia menarik diri karena terlalu fokus dalam bermain game ataupun menonton video sehingga dia tuh kayak menghindari gitu dari keluarganya, dari ibu dan bapaknya, ayahnya gitu. Lalu menurut kalian apa yang sebaiknya dilakukan agar lebih bijak menggunakan HP? Teman-teman yang pertama itu harus mengurangi HP ya. Jadi harus di waktu gitu dengan trainingnya, kapan harus dijadwalkan HP-nya dan yang lainnya. Juga harus dipergunakan dengan baik, tidak hanya untuk main game dan menonton video, juga untuk dipakai untuk belajar. Nah, sekarang kan sudah ya dari perwakilan teman-temannya gitu menyajikan di hasil diskusinya gitu. Tadi jawabannya sangat bagus-bagus gitu ya. Jadi kalian ngerti gitu dengan materi yang ibu sampaikan. Nah, semoga untuk kalian bisa gitu ya menerapkan tadi ada apa ya cara-caranya gimana bijak dalam menggunakan media sosial gitu ya. Ya oke, nah sekarang sebelum ibu tutup nih, siapa yang mau merefleksikan gitu dari hasil pembelajaran kita hari ini gitu setelah kegiatan bimbingan masih ya? Siapa yang mau satu orang aja deh boleh? Itu bu, mau anak boleh Belalina aja bu. Belalina tadi baik lagi Belalina ya. Oke. Gak apa-apa kelompok kita paling Belalina harus dimulai sama Belalina. Baik di sini Belalina ingin menyampaikan. Itu nggak sopan saja gitu. Oh maaf ya. Iya itu kayak seperti kayak lagi di pantai. Ya maaf ya. Betul diskusi untuk pelajaran hari ini ya tentunya yang pertama kita mengetahui bagaimana kita harus bisa memanfaatkan gadget dengan baik supaya tidak berdampak ataupun berpengaruh pada kesehatan kita, anak kita atau sama keluarga gitu ya, karena keluarga adalah betul. Jadi kita harus mengetahui bagaimana memanfaatkan gadget agar tidak berpengaruh dan berdampak pada yang lain. Lebih bijak gitu. Dia tahu ya, makasih. Baik, tepuk tangan yang buat Belalina. Oke, baik, terima kasih ya teman-teman anak-anak. Untuk bimbingan hasil kali ini itu cuma sekian gitu ya. Dan juga terima kasih gitu kalian sudah memberikan ibu gitu ya. Nah, sebelum itu nanti ibu mau mengirimkan satu gitu ya untuk penilaian evaluasi gitu ya untuk pembelajaran kegiatan ini. Nanti ibu akan kirim ke grup
kelasnya gitu ya, nanti sama ke kelas kirim ke grup gitu ya. Terima kasih ya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.